Selamat datang, para jiwa terpilih yang telah memutuskan untuk berjalan di jalur yang tak semua orang berani tempuh. Ketahuilah, dalam sunyi langkahmu, ada kekuatan besar yang tengah terbangun. Sebab di dunia yang keras ini, balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata atau amarah, melainkan dengan keberhasilan yang gemilang. Dan lebih dari itu, bukan hanya sukses yang jadi puncaknya, melainkan ketika kita menjadi obsesi bagi mereka yang pernah meremehkan, menolak, bahkan menuliskan kita dalam lembaran yang seolah telah selesai. Tahukah kamu? Ada sebuah fakta menarik yang sering luput dari perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa manusia lebih sering diam-diam mengamati media sosial mereka yang mereka iri daripada melihat milik sahabat sendiri. Ironis, bukan? Mereka yang dulu menutup pintu untukmu, yang pernah meragukan bahkan menyingkirkanmu tanpa berpikir panjang, kini justru diam-diam menjadi pengamat setia. Menyaksikan setiap jejakmu, setiap keberhasilanmu, setiap momen ketika hidup, justru berbalik dan memberimu kemenangan yang tak pernah mereka duga. Mereka berharap melihat kejatuhanmu, mungkin menanti kabar bahwa langkahmu tersandung. Namun yang mereka temukan justru sebaliknya. Setiap langkahmu adalah kemenangan kecil yang menampar ekspektasi mereka. Setiap pencapaianmu adalah halaman baru dari cerita yang tak pernah mereka bayangkan akan terukir. Dan dalam diam, mereka terpaku, menyaksikan bagaimana kamu menulis kisahmu sendiri, kisah yang tak bisa mereka abaikan. Sungguh, inilah bentuk balas dendam paling elegan. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu menyombongkan diri. Biarkan kemenanganmu berbicara dalam diam. Biarkan pencapaianmu berbisik lirih namun tegas, mengisi relung-relung kesadaran mereka yang dulu menolak dan kini diam-diam mengagumi. Karena pada akhirnya, kamu tidak butuh validasi dari siapapun. Kamu hanya butuh keyakinan dari dalam dirimu sendiri bahwa setiap luka adalah bahan bakar, setiap penolakan adalah batu loncatan, dan setiap langkah yang gigih akan membawa pada kemenangan yang tak ternilai. Namun ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang memberi pesan pada dunia bahwa siapapun yang pernah diremehkan, ditolak, atau bahkan dipandang sebelah mata, bisa bangkit dan membuktikan bahwa mereka salah. Jika pesan ini menggugah hatimu, jika ada seberkas harapan yang menyala di dalam dada, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan tombol like untuk menunjukkan bahwa kamu siap melangkah lebih jauh. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan yang akan membakar semangat dan memperluas pandanganmu. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya dan menjalani perjalanan hidup yang penuh makna. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan jiwa yang menolak dikalahkan, menolak diabaikan, dan memilih untuk bersinar dengan cara yang tak terduga. Ingatlah, kamu adalah kisah yang sedang ditulis, sebuah kisah yang belum selesai, dan setiap langkahmu adalah bab baru yang penuh dengan kemungkinan besar. Berjalanlah dengan kepala tegak, karena dunia sedang menunggu cerita luar biasa darimu. Bagian 1. Mereka mengharapkan kita tumbang. Ada sebuah kenyataan pahit yang mungkin sulit diterima oleh hati yang lembut. Ketika dunia menolakmu, ketika seseorang berpaling dan memutuskan untuk tidak berjalan bersamamu, seringkali mereka diam-diam berharap bahwa keputusan mereka benar. Mereka menunggu, mengamati dari kejauhan, berharap melihatmu tersandung, jatuh, dan lenyap dalam bayang-bayang ketidakberdayaan. Mereka menunggu konfirmasi, menanti kabar bahwa hidup memihak kepada mereka yang meninggalkanmu. Dalam benak mereka, kegagalanmu adalah bukti bahwa mereka tidak salah, bahwa keputusan untuk menutup pintu dan berjalan menjauh adalah langkahnya, langkah yang tepat. Itulah yang sering terjadi. Mereka menunggu kita tumbang. Mereka berharap bahwa penolakan mereka akan menjadi kisah penutup yang abadi, bahwa kita, yang pernah mereka tinggalkan, akan merangkak dalam gelap, berjuang mencari-cari arti, namun akhirnya kalah oleh dunia. Kegagalan kita bagi mereka adalah penegasan bahwa ego mereka benar, bahwa insting mereka tidak keliru. Itu adalah kenyamanan batin yang mereka ciptakan sendiri. Kenyamanan palsu yang mereka perlukan untuk membenarkan langkah mereka yang dulu pernah melukai.
Namun, inilah kenyataan yang seringkali mereka lupa. Tidak semua orang yang jatuh akan tinggal di tanah. Ada jiwa-jiwa yang justru karena ditolak dan dijatuhkan, menemukan kekuatan terbesar dalam dirinya. Ada mereka yang justru karena disingkirkan, mampu menyalakan bara tekad yang lebih menyala dari api penghinaan. Ada mereka yang, meski dicampakkan, tidak memilih untuk menjadi korban. Mereka memilih untuk menjadi pemenang. Dan jika kamu adalah salah satu dari jiwa itu, maka ketahuilah, setiap penolakan yang kamu alami bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah prolog dari sebuah kisah kebangkitan yang gemilang. Setiap luka yang kamu terima bukan untuk mematahkanmu, melainkan untuk mempersiapkanmu agar lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Saat mereka menunggu kabar bahwa kamu telah tumbang, biarkan mereka kecewa dengan kisah yang tak pernah mereka duga. Ketika mereka berharap mendengar bahwa kamu telah menyerah, biarkan dunia justru membawa kabar bahwa kamu sedang bersinar di puncak keberhasilanmu. Ketika mereka mendambakan kegagalanmu sebagai pembenaran atas penolakan mereka, biarkan pencapaianmu menjadi kisah yang mengguncang keyakinan mereka. Ingatlah, kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Hidupmu bukanlah panggung bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Kamu tidak berutang penjelasan atas langkahmu. Tidak berutang rasa hormat pada penolakan yang telah melukai. Kamu hidup untuk dirimu sendiri, untuk impian yang kamu peluk erat di dalam dada, untuk cita-cita yang kamu tanam di lubuk hati. Dan jika dalam proses itu, ada yang terluka karena melihatmu berdiri tegak, biarkan itu menjadi urusan mereka, bukan urusanmu. Lebih indah lagi, biarkan keberhasilanmu berbicara dalam diam. Tidak perlu ada kata-kata yang menyindir atau membalas dendam dengan amarah. Cukup berjalan, cukup melangkah, cukup buktikan dengan pencapaian yang nyata. Karena kemenangan yang sejati tidak perlu diumumkan dengan teriakan. Kemenangan sejati bersinar dengan sendirinya, dan cahayanya cukup untuk menyilaukan mereka yang dulu menertawakan langkahmu. Dan di saat itu, sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Rasa penasaran mulai tumbuh di hati mereka yang pernah menolak. Mereka mulai mengintip, mulai bertanya-tanya. Mereka mulai memperhatikan diam-diam, menelusuri jejak langkahmu, mencoba memahami bagaimana seseorang yang mereka anggap lemah, kini melesat jauh, melampaui batas ekspektasi. Mereka yang dulu menutup pintu dengan bangga, kini diam-diam mencuri pandang dari jendela, menanti kabar tentang bagaimana kamu melangkah lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Tapi lucunya, semakin mereka menatap, semakin mereka tak menemukan apa yang mereka cari. Mereka menunggu kegagalan, tetapi yang mereka temukan adalah keberhasilan yang menumpuk. Mereka menunggu kabar kejatuhan, tapi yang hadir justru kisah tentang ketangguhan. Dan disinilah ironi terindah lahir. Semakin mereka menanti kegagalanmu, semakin mereka terjebak dalam kisah yang justru mengagungkanmu. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakui rasa kagum yang tumbuh dalam diam. Mereka tidak akan pernah mengatakan bahwa mereka salah menilaimu. Tetapi sikap mereka yang terus memperhatikan, terus mencari-cari, adalah pengakuan diam yang tak terbantahkan. Mereka telah menjadi penonton setia dalam drama kehidupan yang tak mereka pahami, di mana kamu adalah bintang utamanya. Mereka menanti kegagalan yang tak kunjung datang, dan pada akhirnya, mereka terjebak dalam cerita yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Dan untukmu, yang terus melangkah, ingatlah satu hal. Kamu tidak butuh pengakuan dari siapapun. Kamu tidak butuh validasi dari mereka yang dulu menolak. Keberhasilanmu adalah milikmu sepenuhnya. Sebuah kemenangan yang lahir dari keteguhan hati, dari keberanian untuk tetap berdiri saat dunia ingin menjatuhkanmu. Itu adalah kemenangan yang suci, yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah menulis kisah yang tak pernah mereka duga. Jadikan setiap penolakan sebagai batu loncatan, setiap luka sebagai pembelajaran, dan setiap keraguan sebagai motivasi. Biarkan mereka menunggu, menatap, dan bertanya-tanya. Karena semakin mereka mengamati, semakin mereka menyadari bahwa mereka salah besar. Kamu bukan sekadar bertahan. Kamu telah menang. Dan kemenangan itu adalah jawaban paling elegan atas semua penolakan yang pernah kamu terima.
Bagian 2. Kesuksesan kita mengacaukan narasi mereka. Dalam setiap penolakan, seringkali tersembunyi sebuah narasi yang diciptakan oleh mereka yang meninggalkan kita. Narasi itu sederhana, namun menyakitkan. Bahwa setelah ditinggalkan, kita akan redup dan perlahan menghilang dalam bayang-bayang ketidakberdayaan. Mereka menulis kisah dalam pikiran mereka, seolah-olah penolakan adalah vonis akhir yang akan menjatuhkan kita dalam ketidakberhasilan dan ketidakmampuan untuk bangkit. Dalam kisah mereka, kita adalah karakter yang lemah, yang tidak akan mampu melanjutkan perjalanan, yang akan terjebak dalam pusaran kegagalan dan ketidakberartian. Itulah narasi yang mereka pegang erat. Narasi yang membuat mereka merasa nyaman dan superior. Mereka membayangkan kita akan berjuang sendirian, tersesat dalam keraguan dan keputusasaan. Mereka yakin bahwa setelah mereka melangkah pergi, kita akan terpuruk, kehilangan arah, dan menanti belas kasih dunia yang tak kunjung datang. Mereka pikir kita akan menjadi bayang-bayang dari kisah yang dulu, terlupakan, tertinggal, dan terabaikan. Narasi ini memberi mereka rasa puas, seolah keputusan mereka untuk meninggalkan atau meremehkan adalah langkah yang benar. Namun, ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Mereka lupa bahwa kehidupan bukanlah naskah yang bisa mereka tulis seenaknya. Mereka lupa bahwa kita bukanlah karakter pasif yang hanya menerima takdir dengan pasrah. Mereka lupa bahwa kita memiliki kuasa untuk mengambil pena dan menulis ulang cerita kita sendiri. Dan disitulah segalanya berubah. Ketika kita bangkit, ketika kita menata kembali hidup kita dan melangkah dengan keyakinan, narasi yang mereka ciptakan mulai goyah. Ketika kesuksesan mulai menyapa, cerita yang mereka tulis perlahan runtuh, berubah menjadi kisah yang tidak pernah mereka duga. Kesuksesan kita adalah kekacauan bagi narasi mereka. Setiap pencapaian, setiap langkah maju, setiap keberhasilan kecil yang kita raih adalah sebuah lembaran baru yang menegaskan bahwa mereka salah. Bahwa kita bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Bahwa kita bukanlah karakter lemah dalam kisah yang mereka karang. Justru sebaliknya, kita adalah tokoh utama dalam cerita yang penuh kejutan dan keberanian. Dan disitulah ketidaknyamanan mereka bermula. Ketika mereka mendengar nama kita disebut dalam percakapan, ketika mereka melihat kita berdiri di puncak-puncak kecil yang kita raih dengan susah payah, hati mereka mulai terusik. Mereka mulai bertanya-tanya, mulai penasaran, mulai mencari tahu. Mereka ingin tahu bagaimana seseorang yang mereka tolak bisa bangkit dan menapaki jalan yang penuh cahaya. Mereka berharap narasi lama mereka tetap benar, namun kenyataan berkata lain. Setiap keberhasilan kita adalah pukulan telak bagi ego mereka, meruntuhkan kenyamanan palsu yang mereka ciptakan. Diam-diam, mereka mulai mengamati. Mereka membuka media sosial, menelusuri jejak kita, mencari-cari celah, berharap menemukan bukti bahwa kesuksesan kita hanya sementara. Namun yang mereka temukan justru sebaliknya. Setiap pencapaian kita bukan hanya membuktikan kekuatan kita, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dalam penilaian mereka. Semakin mereka memantau, semakin mereka menyadari bahwa narasi yang mereka pegang telah runtuh. Mereka tidak lagi dalam kendali. Mereka tidak lagi mampu mengatur alur kisah kita. Mereka berharap kita tetap dalam skenario lama, bahwa setelah ditinggalkan, kita akan merana dan menanti kesempatan kedua yang tidak pernah datang. Namun kini, kenyataan berbicara lain. Kita tidak hanya bertahan, kita melesat, menciptakan kisah yang lebih indah dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan itu membuat mereka gelisah, bahkan takut. Takut bahwa keputusan mereka dahulu adalah kesalahan terbesar. Takut bahwa mereka telah menutup pintu pada seseorang yang justru akan melangkah menuju pintu-pintu yang lebih besar dan lebih gemilang. Namun bagi kita, kisah ini bukan tentang mereka. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada mereka yang dulu menolak atau meremehkan. Ini adalah tentang membuktikan sesuatu kepada diri sendiri. Tentang menunjukkan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada diri sendiri, bahwa penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa dalam setiap penolakan ada kekuatan tersembunyi, ada semangat yang jika diolah dengan baik, mampu menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk meraih mimpi-mimpi besar.
Dan inilah pesan terindah dari kisah kita. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan narasi yang mereka ciptakan. Karena pada akhirnya, kehidupan adalah tentang melangkah dengan ketulusan dan keberanian, menulis kisah yang jujur, dan merayakan setiap pencapaian dengan penuh syukur. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah menulis narasi yang tak pernah mereka duga. Biarkan mereka terkejut, biarkan mereka gelisah, biarkan mereka bertanya-tanya dalam diam. Karena semakin mereka mencari, semakin mereka menyadari bahwa mereka salah. Salah dalam menilai, salah dalam menyimpulkan, dan salah dalam menutup cerita sebelum cerita itu benar-benar selesai. Dan kamu, yang kini tengah melangkah di jalan kesuksesan, ingatlah bahwa setiap pencapaian adalah bukti dari kekuatan dan keteguhan hatimu. Kamu bukanlah sosok yang ditentukan oleh penolakan. Kamu adalah sosok yang ditentukan oleh seberapa besar tekadmu untuk bangkit, seberapa kuat keyakinanmu untuk terus berjalan, dan seberapa besar keberanianmu untuk menulis ulang kisahmu sendiri. Narasi lama mungkin telah usang, tapi cerita baru sedang ditulis. Dan kisah itu adalah milikmu. Sebuah kisah yang penuh cahaya, harapan, dan keberanian. Bagian 3. Mereka mempelajari kita untuk memahami kesalahan mereka. Ada sebuah kenyataan yang tak banyak disadari oleh mereka yang pernah menolak atau meremehkan kita. Ketika mereka memutuskan untuk menutup pintu, menepis keberadaan kita, atau menilai bahwa kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk melangkah jauh, keputusan itu biasanya diambil dengan keyakinan penuh. Mereka yakin bahwa mereka tidak keliru. Mereka percaya, di dalam hati, bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat, bahwa mereka benar dalam mengukur kemampuan dan potensi kita, bahwa mereka telah membaca cerita kita dengan benar. Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Kehidupan adalah kumpulan dari kejutan-kejutan tak terduga, dan terkadang, mereka yang paling diremehkan adalah mereka yang memiliki kekuatan terbesar untuk bangkit. Ketika kita menolak tunduk pada luka, menolak menyerah pada penolakan, dan memilih untuk terus melangkah, di sanalah segalanya mulai berubah. Narasi yang pernah mereka pegang erat mulai retak. Keyakinan mereka mulai goyah. Dan yang paling menarik, rasa penasaran perlahan mulai tumbuh. Mereka mulai bertanya-tanya dalam diam. Bagaimana mungkin seseorang yang kami tolak kini justru berjalan jauh melebihi dugaan kami? Apa yang kami lewatkan? Di mana letak kesalahan kami? Dan disinilah ironi itu terjadi. Mereka, yang dulu menutup mata dan menutup pintu, kini justru membuka mata lebar-lebar. Mereka mempelajari kita. Mereka memperhatikan setiap langkah, menelusuri jejak demi jejak, mencari celah yang mungkin bisa mereka pahami. Mereka ingin tahu bagaimana seseorang yang pernah mereka abaikan, kini berdiri dengan tegak, melangkah dengan penuh keyakinan, dan meraih kemenangan yang tak pernah mereka perkirakan. Namun, apa yang mereka cari bukan sekadar tentang rasa penasaran biasa. Mereka mencari jawaban atas rasa bersalah yang perlahan mulai menghantui. Mereka berusaha memahami di mana mereka salah. Apakah mereka terlalu cepat menilai? Apakah mereka hanya melihat kelemahan tanpa mempertimbangkan potensi? Apakah mereka terjebak dalam kesan sesaat dan lupa bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui benak mereka. Dan dalam usaha menemukan jawaban, mereka menjadi pengamat setia yang diam-diam mempelajari perjalanan kita. Mereka menelusuri media sosial, bertanya kepada teman-teman lama, mendengar kabar-kabar dari kejauhan. Mereka menyelidiki bukan untuk merayakan, tetapi untuk mengerti, untuk memahami di mana kesalahan itu terjadi dan mengapa mereka bisa begitu keliru. Namun, yang sering mereka lupakan adalah satu hal penting, bahwa kesalahan itu bukan karena kita menipu kenyataan, bukan karena kita tiba-tiba berubah secara ajaib. Kesalahan itu terjadi karena mereka hanya menilai dari sudut pandang yang sempit. Mereka lupa bahwa manusia memiliki kekuatan untuk tumbuh di tengah luka, bahwa dari penolakan bisa lahir semangat yang luar biasa, dan bahwa dari rasa sakit bisa tercipta keberanian yang tak terbendung. Dan kini, dalam keheningan, mereka terus mengamati.
Bukan lagi karena ingin membuktikan kesalahan kita, tetapi karena mereka mencari cara untuk membenarkan kesalahan mereka sendiri. Mereka butuh pembenaran, sebuah alasan yang membuat mereka merasa tenang. Mereka berharap menemukan cacat dalam perjalanan kita, celah kecil yang bisa mereka pegang, agar rasa bersalah mereka mereda. Namun kenyataan seringkali tak seindah yang diharapkan. Semakin mereka mencari kelemahan, semakin mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kita terus melangkah, terus tumbuh, dan terus meraih kemenangan. Dan disitulah kebenaran menjadi semakin terang. Bahwa yang salah bukanlah kita, bukan perjalanan kita, bukan pula pilihan kita untuk terus bertahan. Yang salah adalah cara pandang mereka. Kesalahan mereka adalah karena menilai dengan terburu-buru, karena menutup mata pada potensi yang tak tampak di permukaan. Kesalahan mereka adalah karena lupa bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan tentang hasil instan. Namun, ironi terbesar dari semua ini adalah, sementara mereka sibuk mempelajari kita justru tidak pernah peduli dengan penilaian mereka. Kita tidak melangkah untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kita tidak berjuang demi pengakuan. Kita hanya melangkah karena kita tahu bahwa hidup terlalu berharga untuk dijalani dalam keputusasaan. Kita memilih untuk bertahan, bukan karena ingin membungkam keraguan mereka, tetapi karena kita menolak untuk membiarkan penolakan menjadi akhir dari kisah kita. Dan itulah kekuatan sejati. Ketika kita bangkit, bukan demi mereka yang menolak, tapi demi diri kita sendiri. Ketika kemenangan bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Ketika keberhasilan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, tetapi untuk memenuhi janji kita pada diri sendiri. Bahwa kita layak untuk berjuang dan layak untuk menang. Biarkan mereka terus bertanya-tanya. Biarkan mereka terus mencari-cari jawaban yang mungkin tidak pernah mereka temukan. Karena jawaban itu hanya ada dalam diri kita. Kita tahu mengapa kita bisa bangkit. Mengapa kita bisa melangkah sejauh ini. Dan kebenaran itu tidak perlu dibagikan kepada siapapun. Cukup kita yang tahu. Cukup kita yang memahami. Cukup kita yang menghargai setiap luka yang kini telah berubah menjadi kekuatan. Dan untuk mereka yang masih menelusuri jejak-jejak itu, biarkanlah. Biarkan mereka larut dalam rasa penasaran mereka sendiri. Karena pada akhirnya, yang mereka cari bukanlah tentang kita, tetapi tentang diri mereka sendiri. Tentang bagaimana mereka bisa begitu keliru, dan mengapa mereka tidak pernah melihat potensi yang kini bersinar begitu terang. Sedangkan kita, teruslah melangkah, teruslah berkarya, teruslah menulis cerita yang lebih indah dari apapun yang mereka bayangkan. Karena kemenangan terbaik bukanlah ketika kita membuktikan mereka salah, melainkan ketika kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita benar dalam memilih untuk tidak menyerah. Bagian 4. Keberadaan kita menghantui zona nyaman mereka. Dalam setiap penolakan, ada sebuah benteng yang secara tidak sadar dibangun oleh mereka yang memilih untuk menutup pintu terhadap kehadiran kita. Benteng itu bukan sekadar dinding yang memisahkan, melainkan sebuah zona nyaman yang meyakinkan diri mereka bahwa keputusan yang diambil adalah langkah yang benar. Mereka merasa tenang karena telah menyusun narasi di mana kita akan menghilang dalam ketidakberdayaan, lenyap dalam ketidakberartian, dan merangkak dalam keterpurukan yang seolah-olah abadi. Mereka yakin, setelah mereka meninggalkan kita, dunia akan ikut menutup pintunya, dan hidup kita akan meredup tanpa arti. Namun, kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Kehidupan selalu punya cara yang mengejutkan, dan salah satunya adalah menghadirkan kita kembali. Bukan sebagai bayang-bayang dari masa lalu, tetapi sebagai sosok yang bangkit, melangkah, dan menciptakan kisah baru yang jauh lebih gemilang dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan disinilah rasa tidak nyaman itu lahir. Keberadaan kita, yang kini mulai bersinar, menjadi hantaman bagi zona nyaman mereka. Setiap pencapaian yang kita raih, setiap langkah maju yang kita ambil, dan setiap keberhasilan kecil yang kita kumpulkan adalah suara keras yang menghantam dinding-dinding benteng yang dulu mereka bangun. Kita bukan lagi sosok yang bisa mereka abaikan. Kita bukan lagi nama yang bisa mereka lupakan. Keberadaan kita kini adalah kenyataan yang tidak bisa mereka tolak.
Mereka mungkin berpikir bahwa menutup pintu adalah akhir dari segalanya. Mereka yakin bahwa dengan berjalan pergi, mereka telah menghapus kita dari cerita yang mereka tulis. Namun, mereka salah. Sebab, pintu yang ditutup di hadapan kita justru membuka jalan lain, jalan yang lebih luas, lebih lebar, dan lebih terang. Jalan yang membawa kita menuju puncak-puncak yang tak pernah mereka bayangkan. Dan setiap kali nama kita disebut, setiap kali keberhasilan kita diperbincangkan, benteng nyaman yang mereka bangun mulai retak. Mereka merasa terganggu, meski mereka takkan pernah berani mengakuinya. Mereka merasa dihantui, meski mereka berusaha menampiknya. Namun, kenyataan tetap berbicara dengan lantang. Keberadaan kita tak bisa lagi mereka abaikan. Mereka mungkin mencoba menutup telinga, menutup mata, dan berpura-pura bahwa kita tidak pernah ada. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk membuat kebenaran terdengar. Dan kita adalah kebenaran itu. Kita adalah bukti nyata bahwa mereka salah dalam menilai. Kita adalah kenyataan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Setiap langkah yang kita ambil adalah ketukan keras di pintu benteng mereka. Setiap kemenangan yang kita raih adalah suara yang menggema di lorong-lorong kenyamanan mereka. Kita tidak berusaha mengganggu mereka. Kita tidak berniat untuk menghantui. Kita hanya menjalani hidup dengan tekad dan keyakinan yang tulus. Namun, keberhasilan yang kita capai, tanpa sengaja, telah menjadi bayangan yang menghantui mereka. Mereka mengintip dari balik dinding, mencoba mencari tahu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa? Bagaimana seseorang yang kami tinggalkan kini berdiri tegak dan bahkan melangkah lebih jauh dari kami? Mereka mencoba memahami, namun yang mereka temukan hanyalah kenyataan yang membuat mereka semakin gelisah. Dan disinilah ironi terindah itu hadir. Tanpa kita sadari, keberhasilan kita menjadi suara yang terus berdentang dalam kepala mereka. Sebuah suara yang mereka coba redam, namun terus saja menggema. Sebab, keberadaan kita adalah pengingat paling tajam bahwa mereka pernah salah, bahwa mereka pernah meremehkan seseorang yang kini tak bisa mereka abaikan lagi. Namun, bagi kita, perjalanan ini bukan tentang mereka. Kita tidak melangkah untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kita tidak berjuang untuk membuat mereka menyesal. Kita tidak menapaki jalan ini untuk mengganggu kenyamanan mereka. Kita melangkah karena hidup adalah tentang bertahan, tentang bangkit, dan tentang meraih apa yang memang layak untuk kita perjuangkan. Biarkan mereka gelisah. Biarkan mereka dihantui oleh kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Itu bukan tanggung jawab kita. Tugas kita adalah terus melangkah, terus menulis kisah yang lebih indah dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah bagaimana mereka menilai kita, tetapi bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kita adalah bukti nyata bahwa penolakan bukanlah akhir dari cerita. Kita adalah bukti bahwa setiap luka bisa disembuhkan, setiap kegagalan bisa diatasi, dan setiap pintu yang tertutup bisa membuka jalan baru yang lebih indah. Dan keberhasilan kita adalah suara yang tak bisa dipadamkan, cahaya yang tak bisa disembunyikan, dan kebenaran yang tak bisa diabaikan. Jadi, teruslah melangkah. Biarkan keberhasilanmu berbicara. Biarkan setiap pencapaianmu menjadi jawaban yang tak bisa dibantah. Dan biarkan keberadaanmu menjadi kenyataan yang menghantui zona nyaman mereka. Bukan karena dendam, tapi karena kamu berani membuktikan pada dunia bahwa tak ada yang bisa menghalangi seseorang yang memilih untuk terus berjalan, meski jalan itu penuh dengan luka dan penolakan. Bagian 5. Kesuksesan adalah balas dendam yang paling tenang. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh penolakan dan keraguan, ada sebuah balas dendam yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata, tidak perlu diumumkan dengan kemarahan, dan tidak perlu diwarnai dengan dendam yang membara. Balas dendam yang paling indah, paling elegan, dan paling kuat adalah kesuksesan. Bukan kesuksesan yang dibalut dengan pameran atau teriakan, melainkan kesuksesan yang hadir dalam diam. Kesuksesan yang tidak perlu mencari sorotan, tetapi kehadirannya begitu nyata, kuat, dan tak tergoyahkan. Mereka yang pernah menolakmu, yang pernah meremehkan setiap langkahmu,
mungkin berpikir bahwa penolakan mereka adalah akhir dari segalanya. Mereka membayangkan bahwa setelah pintu ditutup, kamu akan tersesat dalam gelap, kehilangan arah, dan perlahan-lahan menghilang dari ingatan. Mereka mungkin yakin bahwa tanpa kehadiran mereka, kamu tidak akan mampu berdiri, apalagi melangkah. Mereka percaya bahwa suaramu tidak akan terdengar, bahwa namamu akan terkubur dalam bisu. Namun, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Ada kekuatan luar biasa yang lahir dari luka. Ada keteguhan yang muncul dari penolakan. Dan ada cahaya yang semakin terang justru karena ditempa dalam kegelapan. Itulah kekuatanmu. Kamu tidak runtuh, tidak hancur, tidak menyerah. Sebaliknya, kamu memilih untuk bangkit, melangkah dalam diam, membangun kekuatan dari dalam, dan menyusun rencana dengan tenang. Dan inilah balas dendam yang paling manis. Keberhasilan yang lahir tanpa dendam, tanpa kemarahan, dan tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Keberhasilan yang tumbuh dari ketulusan untuk hidup sepenuhnya, bukan dari dorongan untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang salah atau benar atau iya atau benar. Keberhasilan yang hadir sebagai hasil dari ketekunan, keberanian, dan keyakinan yang tidak pernah padam. Tanpa disadari, keberhasilan itu mulai berbicara dalam diam. Tanpa perlu diumumkan, keberhasilanmu mulai terdengar. Tidak perlu ada kalimat pedas, tidak perlu sindiran tajam, karena kemenangan yang sesungguhnya tidak memerlukan suara keras. Ia berbisik dengan tenang, namun setiap bisikannya adalah dentuman yang menggema di hati mereka yang pernah meremehkanmu. Mereka yang dulu menutup pintu, kini mungkin hanya bisa mendengar dari kejauhan tentang bagaimana langkahmu semakin tegap. Mereka yang dulu berpaling, kini hanya bisa mendengar kabar tentang kemenangan-kemenangan kecil yang terus bertambah. Mereka yang dulu berharap melihatmu tumbang, kini justru menjadi penonton dalam diam, terperangkap dalam rasa penasaran yang tidak bisa mereka ungkapkan. Dan itulah keindahan dari kesuksesan yang sunyi. Ia tidak menuntut sorotan, tidak haus akan perhatian. Ia tumbuh perlahan, namun pasti. Dan semakin lama, keberhasilannya menjadi terlalu terang untuk bisa diabaikan. Nama yang dulu ingin mereka lupakan, kini terngiang-ngiang di setiap percakapan. Wajah yang ingin mereka singkirkan, kini muncul dalam cerita-cerita tentang pencapaian dan ketangguhan. Ironisnya, keberhasilan itu tidak untuk mereka. Bukan untuk membuktikan kepada mereka siapa yang lebih kuat atau siapa yang pantas dihargai. Tidak. Kesuksesan itu hanya untuk dirimu sendiri. Untuk membuktikan kepada hatimu sendiri bahwa setiap luka yang kamu tanggung bukanlah sia-sia. Bahwa setiap malam gelap yang kamu lalui adalah perjalanan menuju fajar yang lebih terang. Keberhasilan itu adalah tentang pembuktian kepada diri sendiri bahwa hidup tidak ditentukan oleh penolakan orang lain. Hidup ditentukan oleh seberapa besar keberanianmu untuk terus melangkah, bahkan ketika langkah itu terasa berat. Seberapa teguh keyakinanmu untuk terus berdiri, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan inilah ironi terbesar dari semuanya. Mereka yang dulu berpaling, kini menjadi penonton setia. Mereka yang dulu mengabaikan, kini menjadi pengamat diam. Tanpa kita sadari, keberhasilan kita telah menjadi kisah yang mereka ikuti dari kejauhan. Mereka mengamati, mencari-cari celah, menanti celah kejatuhan yang tak kunjung tiba. Mereka berharap mendengar kabar bahwa kita gagal, bahwa kita jatuh, bahwa kita menyerah. Namun, yang mereka temukan adalah kisah tentang keteguhan, tentang ketangguhan, dan tentang kemenangan yang semakin kokoh. Namun bagi kita, kisah ini bukan tentang mereka. Ini bukan tentang membuat mereka menyesal, bukan tentang memuaskan ego yang terluka. Ini tentang perjalanan yang jujur dan tulus. Tentang melangkah dengan tekad yang kuat, bukan karena ingin membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan karena hidup adalah tentang berani bangkit dan berjalan, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menjatuhkan. Dan inilah pesan terpenting dari semuanya. Biarkan keberhasilanmu berbicara dalam diam. Tidak perlu berteriak, tidak perlu menyindir. Cukup melangkah, cukup terus berkarya. Cukup terus membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu layak untuk terus melangkah maju. Karena sesungguhnya, keberhasilan yang paling indah adalah keberhasilan yang tidak butuh pengakuan dari orang lain. Ia cukup menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Jadi, teruslah menulis kisahmu. Biarkan setiap langkahmu menjadi bisikan yang lembut, namun tak tergoyahkan.
Biarkan setiap pencapaianmu menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Dan biarkan setiap keberhasilanmu menjadi jawaban bagi semua penolakan yang pernah kamu terima. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukan tentang membuktikan mereka salah. Keberhasilan adalah tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu benar. Bahwa kamu layak untuk hidup dengan kebanggaan, dengan ketenangan, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Itulah balas dendam yang paling tenang. Balas dendam yang tak perlu diumumkan, tapi cukup dirasakan dalam keheningan yang penuh kemenangan. Bagian 6. Obsesi. Mereka adalah hukuman mereka sendiri. Ada sebuah ironi yang begitu halus, namun menyakitkan. Ketika seseorang menolakmu, ketika mereka memutuskan untuk berpaling dan menutup pintu, mereka mungkin berpikir bahwa itu adalah akhir dari ceritamu. Mereka percaya, dengan segala keyakinan yang mereka miliki, bahwa setelah mereka berjalan pergi, kamu akan terdiam. Bahwa langkahmu akan terhenti, dan kisahmu perlahan akan memudar dalam bayang-bayang yang tak pernah disingkap kembali. Namun, mereka lupa satu hal yang paling mendasar. Hidup tidak pernah tunduk pada penilaian manusia. Hidup memiliki jalannya sendiri untuk menegaskan kebenaran. Dan setiap manusia, sekuat apapun luka yang mereka tanggung, selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Untuk membuktikan, bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri, bahwa penolakan bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kisah yang lebih agung. Ketika kamu bangkit, ketika kamu melangkah lebih jauh dari apapun yang pernah mereka bayangkan, mereka yang pernah menolak mulai diam-diam memperhatikan. Mungkin mereka tidak pernah mengakuinya. Mungkin mereka berpura-pura bahwa mereka telah melupakanmu. Namun diam-diam, di balik layar, di dalam sunyi, mereka mulai mengintip. Mereka mulai memantau perjalananmu. Mereka menelusuri setiap langkah yang kamu ambil, setiap pencapaian yang kamu raih, dan setiap keberhasilan yang terus kamu tumpuk dengan kesabaran dan ketekunan. Awalnya, mungkin hanya sekadar rasa penasaran. Namun perlahan, rasa itu berubah menjadi obsesi yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka menunggu, berharap menemukan celah di mana kamu akan terjatuh. Mereka menanti kabar bahwa usahamu gagal, bahwa langkahmu terhenti. Mereka ingin membuktikan bahwa keputusan mereka untuk meninggalkanmu adalah benar, bahwa mereka tidak salah dalam menilai, bahwa kisahmu tetap berakhir seperti yang mereka bayangkan. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Setiap hari, pencapaianmu bertambah. Setiap langkah yang kamu ambil semakin menegaskan bahwa kamu bukan lagi sosok yang bisa mereka abaikan. Kamu tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berkembang dengan cara yang tak pernah mereka duga. Dan disinilah obsesi itu berubah menjadi hukuman yang tak mereka sadari. Semakin mereka memantau, semakin mereka terjebak. Setiap kemenangan yang kamu raih menjadi luka kecil yang menggores kepercayaan diri mereka. Setiap pencapaian yang kamu dapatkan menjadi pengingat tajam atas kesalahan yang pernah mereka buat. Mereka tidak bisa berhenti memantau, namun setiap kali mereka melihatmu bersinar, yang mereka rasakan bukanlah kekaguman, melainkan penyesalan yang tak terucap. Inilah hukuman yang paling sunyi dan paling menyakitkan. Sebuah hukuman yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka terperangkap dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Lingkaran yang dipenuhi oleh rasa penasaran yang tak kunjung usai. Mereka ingin lepas, ingin bebas dari rasa itu. Namun setiap kali mencoba melupakan, kenyataan tentang keberhasilanmu justru semakin nyata, semakin terang, semakin mustahil untuk diabaikan. Dan yang paling ironis, kamu bahkan tidak menyadari kehadiran mereka. Kamu terlalu sibuk dengan perjalananmu, terlalu fokus pada langkah-langkah kecil yang terus kamu ambil menuju tujuan yang lebih besar. Kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu tidak melangkah untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Kamu bahkan tidak memiliki waktu untuk memikirkan mereka. Karena yang kamu tahu, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan urusan yang tak penting. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan mereka yang telah pergi. Kamu tahu, setiap luka yang pernah kamu rasakan, setiap penolakan yang pernah kamu tanggung, bukanlah hal yang perlu disesali.
Justru dari situlah kamu belajar. Dari luka itu kamu tumbuh. Dari penolakan itu kamu menemukan arah yang lebih bermakna. Dan inilah keindahan dari kisahmu. Bahwa kemenangan yang kamu raih bukanlah untuk membalas dendam. Keberhasilanmu bukan untuk menegaskan kepada mereka siapa yang benar dan siapa yang salah. Keberhasilanmu adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Sebuah perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu, tanpa peduli siapa yang menonton, siapa yang memantau, atau siapa yang diam-diam menunggu kejatuhanmu. Biarkan mereka dengan obsesi mereka. Biarkan mereka terjebak dalam rasa penasaran yang tak kunjung usai. Itu bukan tanggung jawabmu. Itu bukan bagian dari beban hidupmu. Tugasmu hanyalah melangkah. Melangkah dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka. Dan ketahuilah, obsesi mereka adalah hukuman mereka sendiri. Semakin mereka memantau, semakin mereka diingatkan akan kesalahan yang pernah mereka buat. Semakin mereka menanti kejatuhanmu, semakin mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kamu tidak akan jatuh, bahwa kamu tidak akan menyerah, bahwa kamu tidak akan berhenti, karena hidupmu bukan tentang mereka. Hidupmu adalah tentang langkahmu sendiri, tentang perjalanan yang kamu pilih, dan tentang kemenangan yang kamu raih dengan penuh keteguhan. Dan itu adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak diraih dengan dendam, tetapi dengan cinta pada diri sendiri. Kemenangan yang tidak diwarnai oleh amarah, tetapi oleh ketulusan. Kemenangan yang tidak perlu diumumkan dengan suara lantang, karena diam-diam, keberhasilanmu sudah bersuara lebih keras dari apapun. Jadi, teruslah melangkah. Biarkan mereka dengan dunia mereka. Biarkan mereka dengan obsesi yang tak berujung. Karena di setiap langkahmu, kamu sedang menciptakan cerita yang lebih besar, lebih agung, dan lebih bermakna. Sebuah cerita di mana kamu adalah pemenangnya, bukan karena kamu mengalahkan siapapun, tetapi karena kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling indah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang membuktikan sesuatu kepada mereka yang menolakmu. Hidup bukan tentang balas dendam yang penuh amarah, bukan tentang mencari pengakuan dari mereka yang dulu berpaling. Hidup adalah tentang perjalanan untuk menemukan dan mencintai diri sendiri, tentang bangkit dari setiap penolakan, dan menegaskan bahwa setiap luka hanyalah batu loncatan menuju kemenangan yang lebih agung. Biarkan mereka yang pernah menolakmu hidup dalam keraguan dan penyesalan mereka sendiri. Biarkan mereka yang diam-diam mengamati, terus bertanya-tanya dalam hati, mencoba memahami bagaimana kamu bisa bangkit dan melangkah sejauh ini. Jauh ini. Biarkan mereka dengan obsesi mereka, karena itu bukan lagi urusanmu. Tugasmu hanya satu, terus melangkah, terus tumbuh, terus menciptakan kisah yang lebih indah, lebih bermakna, dan lebih berharga. Kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu tidak melangkah untuk membuktikan siapa yang salah atau benar. Kamu berjalan untuk dirimu sendiri, untuk impian yang kamu peluk dalam diam, untuk harapan yang kamu jaga dalam keheningan. Dan ketika kamu sampai di puncak kemenangan, biarkan itu menjadi bukti bahwa penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa kegagalan hanyalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan yang sejati. Karena sejatinya, keberhasilan yang paling indah dari Rawaya Indah adalah keberhasilan yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Keberhasilan yang berbisik dalam diam, namun suaranya menggema dalam kisah kehidupan. Keberhasilan yang lahir dari keteguhan hati, ketulusan jiwa, dan keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkan. Dan untukmu yang membaca hingga akhir, ketahuilah bahwa perjalanan ini bukan hanya kisahku, bukan hanya kisah mereka yang menolak, tetapi juga kisahmu. Kisah tentang bangkit dari luka, tentang meneguhkan hati, dan tentang berani melangkah meski sendirian. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika ada bara semangat yang mulai menyala, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu siap melangkah lebih jauh. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang membangun dan menginspirasi bisa selalu menyapamu. Dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya,
siap melangkah dengan keyakinan, dan siap menciptakan kisah kemenanganmu sendiri. Ingatlah, kamu adalah penulis bagi kisahmu sendiri. Dan hari ini, lembaran baru telah menantimu. Tulis dengan keberanian, isi dengan ketulusan, dan pastikan setiap kata yang tertulis adalah kisah tentang ketangguhan dan kemenangan yang tak bisa diabaikan. Hiduplah dengan penuh makna, dan biarkan dunia menjadi saksi dari perjalanan luar biasamu.